Saya bilang tidak tahu, sekarang diperjelas lagi tahun 2011. Ini juklak, termasuk juklaknya Pak, ditandatangani oleh, ditandatangani oleh Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, terus ditandatangani oleh Jampitsus, ditandatangani Kepala Badan Reserse Kriminal Pak Dr. Nadas Sutarman, ditandatangani Deputi Gubernur Bank Indonesia adalah Mulyaman Hadad. Tapi ini sudah ada di sini kesepakatan antara, saya sebut ya Pak, biar jelas semuanya nih. Jadi tidak ada alasan lagi yang namanya negara pengelakon pembiaran, bahwa sudah ada sebetulnya dari tahun 2011. Saya sebutkan aja ya. Nota kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, nomor, saya skip ya, terlalu panjang. Nah, koordinasi penanganan tindak pidana perbankan. Pada hari Senin tanggal 19 bulan Desember tahun 2011 bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini. Dengarkan sekali lagi ya, Pak Kapolri, Jaksa Agung, Gubernur BI. Kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Darmin Nasution selaku Gubernur Bank Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Indonesia, berkedudukan di Jalan Tamrin nomor 2 Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut pihak pertama, Pak Gubernur BI yang sekarang. Lihat ini ya. Kedua, Jenderal Polisi Dr. Andes Timur Pradopo selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Trunojoyo nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, disebut pihak kedua. Jelaskan perjanjian seperti notaris. Ketiga, Basri Arif selaku Jaksa Agung Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 1 Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut pihak ketiga. Apa kurang jelas bahwa ini ada 259 halaman, juklak untuk jaksa-jaksa, juklak untuk penyidik, juklak untuk Gubernur BI, orang-orang BI. Jadi tidak ada alasan kalau penyidik-penyidik ini tidak tahu, kecuali anggaran itu memang dipegang oleh sendiri Mabes Polri dan Polda. Karena katanya setiap ada pidana di Polda. Di Polda ini kan tidak fair. Apakah ini pesanan konglomerat? Saya juga tidak tahu. Ya, sampai itu tidak keluar. Jadi pembiaran negara inilah akan menyebabkan korban seperti ini, Gus. Saya tidak tahu apa negara ini mau dibawa kemana. Ke Jokowi pun saya sudah suratin. 5 Maret 2006 Pak Jokowi. 2 kali Bapak saya suratin kasus ini. 2013 CRDPU. Ada nanti saya minta dengan Gus Dur, tolong itu juga dimasukkan video itu biar kita tahu bahwa ini bukan hoak, bukan kaleng-kaleng. Sekali lagi semua Polres Kapolda bilang ini bukan hoak. Ini adalah akibat ketidakberdayaan aparatur negara yang tadi sudah tanda tangan 3 MOU. Jadi jangan sampai kami nanti kalau ke Menhulkam, kami ke Gubernur BI, ke MMA, jangan dipikir kami mau demo, tidak, kami menagih. Ini biaya negara, Gus. Bukan biaya siapa-siapa. Anda sudah berjanji seperti di akta notaris, tapi Anda tidak melaksanakan. Sementara sudah ada korban yang sudah ada tanda tangan akad kredit sampai notaris, diselewengkan. Ini apa fair? Kan tidak fair. Dengan alasan bahwa penyidikannya belum siap. Tidak ada alasan Pak Kapolri ya. Ini yang saya bilang oleh-oleh buat Jaksa Agung. Jadi sekali lagi saya bilang, Jaksa Agung, Kapolri, Anda tidak bisa mengelak. Sudah 2011. Nah, seluruh Kapolres coba minta kepada Kapolda, jangan lagi ada alasan bahwa penyidik Anda belum siap. Kalau penyidik Anda belum siap, saya siap membimbing 1 minggu kalau Anda mau. 1 minggu Anda jadi penyidik perbankan. Silakan. Telepon LPK. Saya jamin itu, karena saya pernah lakukan itu di Semarang dengan penyidik narkoba. Hanya 2 minggu saya latih. Kalau ada niat, kalau tidak masuk angin, kalau tidak ada pesanan, ya. Saya tahu dari muka dan wajah dan gestur Anda semua, mana yang masuk angin, mana yang tidak. 40 tahun saya, Pak, ya, jadi penyidik, jadi auditor forensik dan kerjasama. Dan untuk Bank Indonesia, Anda yang paling zolim. Anda sudah mengkhianati kami, sudah mengkhianati negara. Anda sudah saya kasih guide, bertama saya ke Banjarmasin, tapi Anda tidak tindak lanjut, malah mem-PHK auditor. Itu
Pak Gubernur dan Pak Jokowi sekali lagi, Anda sebagai kepala negara harus turun tangan. Kalau tidak, saya bukan mengancam. Saya akan mencari keadilan di mana